Kembali lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan beberapa soal tentang laju reaksi ya. Jadi ini bisa kalian pelajari untuk bahan ulangan supaya ulangannya nanti dapat bagus ya. Oke, kemudian ingatkan sebelum kita lanjut, jika kalian menyukai atau merasa terbantu dengan adanya channel ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, tunggu. Oke, kita langsung saja soal nomor satu. Faktor berikut akan memperbesar laju reaksi, kecuali. Kalian tahu jawabannya yang mana? Kalau kalian sudah tahu, simpan dulu jawabannya. Kemudian akan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh. Nah, jadi kita misalkan saja di sini luas permukaan itu kita sebut A ya. Nah, jika luas permukaan bidang sentuh dia makin besar, atau makin luas, maka laju reaksi akan makin cepat. Jadi, jika A besar, maka V makin besar. Nah, ini nanti dalam penerapan yaitu pada bentuk serbuk dia lebih cepat bereaksi daripada bentuk kepingan. Jadi ketika kita memiliki sebuah bongkahan atau kepingan dihaluskan, nah itu sama saja seperti kita memperluas permukaan untuk terjadinya reaksi pada zat itu. Jadi jika dia bentuknya lebih halus, luas permukaannya menjadi lebih luas. Dan itu akan mempercepat laju reaksi, memperbesar V. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi dari reaktannya ya. Nah, jadi jika molaritas makin besar, molaritas bertambah, maka V atau laju reaksinya juga otomatis bertambah. Nah, kenapa bisa kayak gitu kok? Ketika molaritas diperbesar, maka jumlah partikel di dalam wadah yang sama, di dalam wadah itu dia menjadi lebih banyak. Nah, kita tahu di sini, laju reaksi itu dia berhubungan dengan tumbukan antar partikel. Jadi, jika molaritas ditambah, maka antar partikel di dalam ruangan itu dia memiliki jarak yang semakin dekat. Jadi, karena partikelnya tambah banyak, dia jarak antar partikelnya tambah dekat ya. Nah, kalau jarak antar partikelnya tambah dekat, otomatis dia partikel-partikelnya makin sering bertumbukan, sehingga laju reaksinya makin cepat. Kemudian ada juga suhu. Nah, jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi juga akan bertambah cepat. Jadi, apabila suhu dinaikkan, dia akan memperbesar energi kinetik dari partikel. Sehingga otomatis di sini dia V-nya juga akan meningkat ya, makin cepat. Kemudian apalagi yang mempengaruhi laju reaksi? Ada tekanan dan volume. Nah, tekanan itu simbolnya adalah P, pressure. Nah, kemudian volume itu simbolnya adalah V. Nah, untuk tekanan dan volume di sini dia berbanding terbalik ya. Jadi apabila volume ruangan atau volume wadah itu dikecilkan, nah apa yang terjadi dengan tekanan? Volume mengecil, tekanannya membesar. Nah, begitu juga sebaliknya, jika volume ruangan atau volume wadahnya diperbesar, maka tekanannya dia akan mengecil. Jadi, apabila tekanan besar, yaitu dengan cara volume dikecilin, nah apa yang terjadi dengan kecepatan, dengan laju reaksi? Laju reaksinya ikut tekanan. Laju reaksinya akan semakin besar juga, atau meningkat ya. Nah, jadi tuh efek tekanan dan volume. Biasanya ini pada reaksi-reaksi yang berfase atau wujudnya gas. Kemudian ada lagi yang kelima, yaitu katalis. Nah, jadi katalisator ini dia suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan tujuan untuk mempercepat reaksi itu. Oke, nah namun katalis ini dia tidak berkurang jumlahnya ya. Jadi dia ikut bereaksi, nah tapi pada keadaan akhir dia akan didapatkan kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama. Jadi dia hanya ikut sibuk untuk mempercepat reaksi, tapi dia tidak berubah menjadi bentuk yang lain. Jadi dia tidak bereaksi dengan salah satu zat yang ada di dalam wadah itu. Oke, kembali ke soal. Jadi jawabannya, manakah yang tidak memperbesar laju reaksi? Jika suhu dinaikkan, maka dia otomatis laju meningkat. Jadi laju makin besar. Jika dia tekanan diperbesar, maka laju juga makin besar. Jika volume diperbesar, itu kebalikan dari yang B. Jadi kalau volume diperbesar, dia tekanannya mengecil. Nah, jadi volume diperbesar, maka lajunya mengecil. Jadi mana yang tidak memperbesar laju? Yang C.
Oke, bisa ya kalian pahami di sini? Kalau yang D, dia menambahkan satu reaksi, itu sama dengan memperbesar molaritas, memperbesar konsentrasi. Nah, itu pun akan memperbesar V, mempercepat laju. Kemudian jika ditambah katalis, di sini fungsinya katalis jelas untuk mempercepat laju ya. Nah, jadi di sini juga V-nya makin besar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini cukup panjang. Kalian baca dulu, di pause, kalian baca, kalian pahami. Oke. Oke, pada kurva ini dia menunjukkan data tentang volume O2 yang dihasilkan. Oke, nah, jadi di sini disajikan dua buah kurva, yaitu kurva X dan kurva Y. Jadi kurva X itu adalah kondisi awal. Kalau misalnya yang kita pakai, yang direaksikan di sini, yang diuraikan di sini, itu adalah H2O2 dengan persentase massa, dengan kadar massa 2%, dan dilangsungkan pada suhu 25 derajat Celcius. Oke. Nah, bagaimana supaya dia dari kurva yang semula ini kurva X, dia menjadi kurva Y. Nah, apa maksudnya kurva Y itu kok? Nah, kalian lihat di sini. Kurva Y itu adalah kurva yang menunjukkan laju yang lebih cepat. Jadi dia menghasilkan O2 dengan jumlah yang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Misalnya di sini kan dia sumbu datarnya adalah T ya, waktu ya. Nah, kalian lihat misalnya ketika di sini ada waktu tertentu, waktu T gitu ya. Nah, ketika dia mengikuti kurva X, maka dia volume yang dihasilkan hanya sebanyak ini, P1. Oke. Nah, kemudian pada saat yang sama, pada kurva Y, dia menghasilkan volume O2 yang lebih banyak. Nah, di situ volume 2 lebih besar dari volume 1. Nah, di sini kesimpulannya adalah dalam waktu yang sama, kurva Y itu dia lajunya lebih cepat daripada kurva X. Nah, apa saja yang bisa mempercepat laju di sini? Nah, perlu beberapa tindakan. Yang pertama, apakah benar jika digunakan 200 mili H2O2 2%, dia akan mempercepat laju? Tidak ya. Jadi kalau kamu nambahkan volumenya, otomatis volume ruangan ikut bertambah. Nah, jadi penambahan volume pada larutan, pada aqueous, itu tidak mempengaruhi laju. Sehingga jawaban yang nomor 1 salah. Kemudian yang kedua, digunakan 100 mili H2O2 4%. Nah, persentase itu adalah menunjukkan kadar atau konsentrasi ya. Jadi ketika dia persentasenya makin tinggi, itu sama saja dengan dia molaritasnya makin tinggi, makin pekat. Nah, jadi yang nomor 2 di sini betul. Kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Reaksinya dilangsungkan pada suhu 30 derajat Celcius. Oke, ini bisa ya. Jadi suhu mula-mula 25, dia dinaikkan jadi 30 derajat Celcius, itu akan mempercepat lajunya. Jadi bisa mengubah kurva X menjadi kurva Y yang lebih cepat. Nah, jadi 3 betul. Kemudian yang keempat, ditambahkan serbu MnO2. Nah, serbu MnO2 itu adalah katalis khusus. Jadi katalis ini dia bersifat khusus hanya untuk reaksi tertentu. Katalis A untuk reaksi tertentu. Nanti untuk reaksi yang lain dia butuh katalis yang lain lagi. Nah, MnO2 ini adalah katalis yang digunakan pada penguraian H2O2. Jadi ditambahkan serbu MnO2 sama dengan menambahkan katalis di sini. Jadi ini pun bisa mempercepat laju. Oke, jadi 2 betul, 3 betul, 4 betul. So, jawabannya adalah D. Nomor 3. Kalian bisa baca di sini soal nomor 3. Oke, manakah jawaban yang benar, yang pasangan yang menghasilkan laju paling cepat? Oke, kalian sudah tahu jawabannya? Jawabannya adalah E ya. Nah, jadi di sini kalian lihat pada yang option E dia memiliki molaritas yang paling tinggi. Jadi NaOH-nya dia pakai 0,2, kemudian HCl-nya juga 0,2, sama-sama tinggi. Kemudian dia dilangsungkan pada suhu 50 derajat. Di antara 5 option ini suhu tertinggi adalah suhu 50. Nah, jadi jelas di sini adalah E. Hati-hati jika dia ada penambahan air ya. Air di sini dia fungsinya untuk menurunkan molaritas, menurunkan konsentrasi. Sehingga penambahan air pada pencampuran dua larutan itu dia membuat lajunya menjadi lebih lambat. Oke, kalian lihat soal nomor 4. Persamaan laju reaksi A2 tambah B2 menjadi 2AB. Diketahui
P sama dengan K dikali konsentrasi A2 dikali konsentrasi B2. Nah, ini persamaan laju ya. Nah, persamaan laju sesaat ini namanya laju sesaat. Dia dipengaruhi hanya oleh konsentrasi, jadi kurung siku ini maksudnya molaritas. Molaritas A2 dipangkatkan 1 dengan molaritas B2 dipangkat 1. Oke. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh molaritas dari siapa kok? Molaritas dari reaktannya saja, yaitu A2 dan B2. Jadi bukan oleh molaritas AB. Laju tidak dipengaruhi oleh molaritas hasil, tapi oleh molaritas reaktannya saja. Nah, kemudian di sini dia masing-masing reaktan dia memiliki pangkat 1. Nah, pangkat di laju reaksi ini dikenal sebagai orde. Jadi, reaksi ini dia berorde 1 terhadap A2 dan berorde 1 juga terhadap B2. Kemudian K di situ adalah tetapan laju reaksi. Nah, itu biasanya nanti dikasih tahu nilainya ya, hanya dikasih tahu. Oke. Nah, karena di sini dia molaritas itu dia kan berbanding terbalik dengan volume ya. Jadi molaritas didapat dari mol dibagi volume. Nah, kalian lihat di sini, jika volume dijadikan 2 kali lebih besar, jadi volume ruangan diperbesar, maka itu otomatis sama saja dengan dia membuat molaritasnya turun menjadi setengah dari semula. Oke, nah jadi ini laju pada kondisi 2, V aksen. V aksen itu adalah K dikali dengan N, di NA, dibagi 2 kali volume semula. Jadi jika volume semula kita misalkan V, nah pada kondisi ini dia menjadi 2V. Kemudian dikali lagi dengan NB dikali 2V. Nah, kemudian apa yang terjadi? Di sini dia ada per 2 ya. Nah, itu kita bisa pindahkan ke depan. Jadi V aksen sama dengan 1/4 dikali K dikali NA per V dikali NB per V. Oke. Nah, jadi di sini V aksen sama dengan 1/4 kali V mula-mula. Ini sama dengan V. Ya. Jadi jawabannya adalah jika volume ruangan dijadikan 2 kali lebih besar, maka dia jadi lajunya menjadi 4 kali lebih lambat. Menjadi 1/4 dari semula. 1/4 dari semula itu artinya dia 4 kali lebih lambat. Oke, bisa ya kalian pahami di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu reaksi akan berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu ditingkatkan atau dinaikkan 20 derajat Celcius. Berapa kali lebih cepat laju reaksi yang berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius dibandingkan yang berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, untuk menyelesaikan soal ini salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi adalah suhu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus. Nah, rumus matematika yang dipakai di sini bisa kita tuliskan laju pada keadaan 2, ini laju yang pada suhu yang ditanyakan, P2 ya, itu sama dengan laju pada keadaan 1, yaitu pada suhu yang diketahui, dipangkatkan dengan N itu adalah faktor pengali. Jadi faktor pengali maksudnya di sini apa? Dia berlangsung berapa kali lebih cepat. Nah, jadi di sini tertulis dia 3 kali lebih cepat. Jadi 3 kali ini adalah N-nya. Kemudian sama dengan delta T dibagi dengan A. Nah, jadi A sendiri, kalau delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, atau T2 min T1. Suhu yang ditanyakan dikurangi suhu yang diketahui. Kemudian A itu dia ada pasangan dengan N ya. Jadi dia dibilang 3 kali lebih cepat setiap kenaikan 20 derajat Celcius. Artinya, tiap kenaikan suhu di sini inilah yang disebut sebagai A. Oke, kita tinggal hitung di sini V2 sama dengan V1. 3 dipangkatkan dengan di sini suhu yang diketahui 80 dikurangi dengan suhu 20. Lalu kita bagi dengan A-nya 20. Jadi V2 sama dengan V1 dikali 3 pangkat 60 dibagi 20. Jadi V2 sama dengan 27 kali V1. Ya, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Oke, jadi di sini reaksinya akan berlangsung 27 kali lebih cepat. Jika kalian menemukan soal serupa ini, dia tanya bukan V, tapi waktu lamanya reaksi berlangsung. Nah, ini mudah saja. Kalian tinggal misalnya ditanya waktu. Waktu itu simbolnya T kecil ya. Nah, maka rumusnya dia akan berubah menjadi T2 sama dengan T1. Nah, ini kalian balik 1/N. Delta T per A. Jadi untuk hubungan dengan waktu, dia hubungan yang berbalik nilai.
Jadi di sini yang kita balik N-nya saja, jadi 1/N ya. Oke, jadi seperti itu. Jika V-nya makin cepat, V-nya laju reaksinya makin besar nilainya, itu kan artinya makin cepat ya, maka dia waktunya makin kecil, makin singkat. Nah, sehingga T dan V itu dia berbanding terbalik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sebanyak 0,7 mol gas nitrogen pentaoksida N2O5 dipanaskan dalam ruangan 5 liter sehingga terurai menjadi NO2 dan O2. Di sini ada reaksi kimianya dan ini belum setara. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita lakukan penyetaraan dulu untuk reaksinya. N2O5 gas menjadi NO2 gas menghasilkan O2 gas. Oke, kita samakan dulu jumlah N-nya. Jadi pada NO2 di sini kita kali 2 ya. Supaya N-nya sama-sama 2. Nah, kemudian di sini koefisien N2O5 1, NO2 koefisien 2. Nah, tersisa kita samakan O-nya. Nah, O yang ada di sebelah kiri dia jumlahnya 5, sebelah kanan O-nya baru ada 4. Jadi untuk sebelah kanan dia kurang 1 ya. Nah, jadi di sini O2-nya kita kali setengah supaya dia O-nya nambah 1. Oke. Nah, supaya tidak ada pecahan di sini, kita boleh kalikan 2 semua untuk koefisiennya. Sehingga kita mendapatkan di sini dia koefisiennya 2, di sini 4, O2-nya 1. Oke. Nah, di sini kita gunakan konsep MBS, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kita isikan mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Ini diisi semua ya. Ini reaksi pembatas yang pernah kalian dapat dulu di kelas 10. Oke, kita isikan dulu di situ adalah N2O5. N2O5 pada kondisi awal, kondisi mula-mula, dia 0,7 mol. NO2 dan O2 pada kondisi mula-mula, detik ke 0, nah, tentu saja belum ada ya. Jadi di sini produknya itu pada kondisi awal 0. Kemudian di situ untuk menentukan berapa yang bereaksi, ini kalian tidak bisa mengisi pakai ini ya, habis-habisan ya. Jadi di sini tidak ada yang habis. Karena laju reaksi ini dia pasti yang ditanyakan itu adalah di tengah-tengah proses reaksinya. Jadi bukan setelah reaksinya selesai. Oke, jadi ketika salah satu reaktan itu sudah ada yang habis, itu artinya reaksinya selesai. Dan itu tidak mungkin ditanyakan V-nya lagi. Nah, jadi di sini kita cari petunjuk dari mana mendapatkan mol yang bereaksinya. Nah, pada soal di sini setelah 10 detik, dalam 10 detik, dia menghasilkan gas oksigen sebanyak 0,1 mol. Nah, mana oksigen? O2 ya. Nah, hasil itu kita isikan di sini. Kita isi O2-nya adalah sebanyak 0,1 mol. Oke, jadi S di sini sisa. Sisa itu istilah untuk zat yang di sebelah kiri, untuk reaktan, untuk N2O5. Sedangkan untuk produk, untuk NO2 dan O2, maka ini disebut sebagai hasil. Oke, menghasilkan. Nah, karena O2 itu mula-mulanya 0, nah 0 ditambah berapa hasilnya? 0,1 tambah 0,1. Jadi 0,1 yang di bawah, yang dihasilnya kalian bisa langsung pindahkan ke atas. 0,1 mol. Oke, nah saat kalian belajar reaksi pembatas kelas 10, perbandingan mol yang bereaksi, jadi mol yang bereaksi di sini, dia perbandingannya itu mengikuti koefisiennya. Jadi koefisien reaksi 2, 4, 1 itu menyatakan perbandingan dari mol yang bereaksi. Nah, jadi kalau molnya O2 sudah diketahui 0,1, nah bagaimana kita menentukan molnya NO2? Mudah saja, koefisien NO2 di situ adalah 4. Koefisien O2 adalah 1. Jadi mol NO2 itu bisa dihitung dari koefisien yang ditanya, 4. Dibagi dengan koefisien yang diketahui, koefisiennya O2 ya, 1, lalu dikali dengan mol yang diketahui, molnya O2. Nah, jadi kita dapatkan di sini molnya NO2 itu 4 kali lipat daripada molnya O2. Atau kita isi di sini dia 0,4 mol. Nah, kalian tambahkan dengan yang atas, 0 ditambah 0,4 adalah 0,4 mol. Oke, kemudian kita isi lagi mol bereaksi pada sisi N2O5. Nah, sama dengan koefisien ya. Jadi kita gunakan O2 sebagai acuan. Oke, dengan perbandingan tadi, O2 di sini koefisiennya 1, 0,1. Jadi kalau dia koefisiennya 2, maka di sini otomatis dia sebanding jadi 0,2 mol.
Oke. Nah, kemudian tentukan mol N2O5 sisa. 0,7 dikurangi 0,2. Hasilnya adalah 0,5 mol. Nah, setelah kalian melengkapi semua mol yang ada di sini, maka kita bisa menghitung laju. Nah, laju di sini itu ada dua, ada laju penguraian dan laju pembentukan. Laju penguraian ini untuk zat reaktan, jadi untuk N2O5-nya, zat yang ada di sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk zat yang letaknya di sebelah kanan atau produk, itu dia disebut laju pembentukan. Oke? Nah, untuk laju penguraian N2O5, nah itu dirumuskan V N2O5 sama dengan perubahan konsentrasi N2O5. Nah, sebentar. Ini dia laju penguraian itu diberi negatif ya di rumusnya. Diberi negatif di depan untuk laju penguraian dibagi delta T. Oke. Tanda negatif yang di depan ini tujuannya supaya nanti hasilnya itu positif. Jadi laju itu tidak pernah negatif, laju tetap hasilnya positif. Nah, kenapa dikasih tanda negatif? Karena delta atau selisih itu didefinisikan sebagai sisa. Jadi konsentrasi sisa dikurangi konsentrasi mula-mula. Nah, untuk reaktan kan mol sisanya lebih kecil daripada mol mula-mula. Pada reaksi ini dia sisanya 0,5. Mula-mula 0,7. Kalau kalian kurangkan molnya saja, dia dapat min. Oke, nah jadi gimana supaya V-nya positif? Di rumusnya dikasih min. Oke, atau rumus ini bisa dipermudah dengan NB dibagi V dikali delta T. Nah, kalau kalian pakai NB dibagi V per delta T, itu dia min-nya sudah nggak usah pakai. Oke, nah molaritas kan didapat dari mol dibagi volume ya. Nah, jadi NB dibagi volume. Mol bereaksinya untuk N2O5 adalah ini ya, 0,2 dibagi volume. Volume itu adalah volume ruangan. Pada reaksi gas ini volume milik bersama itu volume wadah. Nah, volume wadahnya di situ dia 5 liter. Lalu delta T selang waktu 10 detik. Nah, jadi kita dapat di sini dia sama dengan 2/500 atau 4 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah molar per detik. Molar per second. Oke. Kemudian bagaimana dengan yang soal B, laju pembentukan gas NO2. Laju pembentukan gas NO2. Oke. Nah, jika kita tuliskan rumusnya, yang pakai delta konsentrasi itu, laju pembentukan NO2 dirumuskan sama dengan plus perubahan konsentrasi NO2 dibagi delta T. Kalau produk, ya jumlah molnya tambah lama tambah banyak. Jadi otomatis nggak usah pakai min lagi untuk nentuin delta ya. Jadi kondisi hasil pasti lebih tinggi daripada kondisi mula-mula. Seperti ini kan kondisi mula-mulanya 0 ya. Nah, atau kita bisa shortcut seperti tadi. Laju bisa didapat dari mol bereaksi kalian bagi dengan volume delta T. Mol bereaksinya sama dengan 0,4 ya, mol bereaksinya dibagi dengan 5 kali 10 kali 10. Jadinya hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Lalu bagaimana dengan laju pembentukan O2 atau O2-nya ya? Nah, sama seperti NO2 tadi. Jadi laju pembentukan NO2-nya laju pembentukan O2 ya. Laju pembentukan O2, VO2 itu sama dengan mol bereaksinya 0,1 dibagi volume, volumenya 5, lalu delta T 10. Jadi kita dapatkan di sini 2 dikali 10 pangkat min 3 molar per second. Nah, jadi begitu cara menghitung laju rata-rata, laju penguraian dan laju pembentukan dari suatu zatnya. Nah, atau bisa juga kalian tentukan di sini. Kalian lihat di sini, ternyata menghitung laju penguraian dan laju pembentukan, dia sebanding dengan mol bereaksi. Tahu nggak? Nah, kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan? Tadi mol bereaksi itu kan sebanding dengan koefisien. Oke? Nah, artinya apa? Laju tiap zat di sini, laju rata-rata tiap zat, itu pun sebanding dengan koefisiennya. Nah, jadi ketika tadi kita sudah menghitung pada soal A,
lajunya V2O5 sudah didapat 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi O2 kita dapat di sini 4 kali 10 pangkat min 3 untuk lajunya. Nah, maka lajunya zat yang lain ini juga bisa langsung pakai perbandingan koefisien. Jadi untuk laju NO2, kalian lihat koefisiennya NO2. NO2 di sini koefisiennya 4, O2 1. Jadi lajunya NO2, V-nya NO2 itu sama dengan 4/1 dikali 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi ya, dia dapat, oh maaf ya, ini tadi yang diketahui 4 kali 10 pangkat min 3 itu adalah lajunya dari N2O5. Di sisi sini, 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian untuk NO2-nya kita bisa mendapatkan lajunya pakai perbandingan koefisien. Koefisien NO2 itu 4 dibagi dengan koefisien N2O5, 4 dibagi 2. Lalu kamu kalikan dengan lajunya dari N2O5. 4/2 dikali 4. Atau 8 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan untuk O2, ini koefisiennya 1. Nah, sama, kita pakai koefisien 1 dibagi dengan koefisien N2O5, 2. 1 bagi 2 dikali 4, 10 pangkat min 3. Jadinya dia 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi, laju reaksi itu sebanding dengan koefisien. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Disajikan data percobaan laju reaksi, P2 gas tambah Q2 gas menghasilkan 2 PQ gas. Jadi dia buat 3 kali percobaan dengan mencoba konsentrasi P2 dan Q2 masing-masing seperti ini ya. Dan didapatkan ternyata V-nya, P1, P2, dan P3-nya seperti itu. Nah, untuk V-nya kita permudah dengan membuat jadi pecahan saja. Jadi untuk V di sini, V pada percobaan 1, itu kita buat jadi 125 dibagi 10.000. 10.000. Kalau dijadikan pecahan biasa ya, dia itu sama dengan 1/80. Oke, jadi kita bisa ubah di sini untuk P1-nya adalah 1/80. Kemudian pada percobaan 2, di situ V-nya kita buat jadi pecahan juga 5/100 atau 1/20. Percobaan 3, 1/10. Oke, di sini dia ditanya bagaimana jika P2 dan Q2, konsentrasi P2 dan Q2, itu masing-masing dia menggunakan 0,5 molar. Jadi kalau misalnya di sini ada percobaan keempat, gitu ya, dia pakai 0,5 dan pakai 0,5. Nah, ini V-nya berapa? Itu yang ditanyakan oleh soal. Nah, pada data percobaan ini, kita bisa mendapatkan persamaan laju reaksinya, atau persamaan laju reaksi sesaat lebih tepatnya. Kalau yang tadi, yang di soal sebelumnya itu laju pembentukan dan laju penguraian, itu disebut juga laju rata-rata. Di sini kita laju sesaat. Oke. Nah, laju sesaat, laju pada saat itu dipengaruhi oleh, di sini ada tetapan laju K, kemudian dipengaruhi oleh konsentrasi awal dari masing-masing zat reaktan P2. Nah, cuma konsentrasi awal dari setiap zat ini dia memiliki pangkat. Oke, dan pangkatnya ini kita belum tahu, kita misalkan X. Kemudian reaktan yang kedua di situ adalah Q2. Q2 pangkatkan Y. Sedangkan untuk PQ, untuk produk, itu tidak mempengaruhi laju sesaat di sini. Oke, jadi hanya oleh reaktannya saja. Nah, tugas awal kita di sini adalah menentukan X dan Y. Menentukan orde atau pangkat-pangkatnya. Dari mana kita dapatkan? Dari membandingkan percobaan-percobaan yang diketahui di sini, percobaan 1, 2, 3. Nah, kita ambil percobaan yang memiliki konsentrasi yang sama, karena ini sangat menguntungkan kalau kita menggunakan perbandingan. Percobaan 1 dan 2. 1 dan 2, kita bandingkan, ini kan Q-nya sama ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan V1 bagi V2. Oke, kemudian di situ kita buka K-nya. K dikali dengan P2 itu 0,1 pangkat X. Q2-nya itu 0,1 pangkat Y. Oke, lalu dibagi dengan V2 itu di K dikali 0,2 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y. Nah, kalian lihat di sini, ini menguntungkan ketika kita memilih yang konsentrasinya sama. Nah, menguntungkannya di mana kok? Ini dan ini sama persis bisa hilang. Oke? Nah, jadi di sini kita bisa langsung dapatkan V1 per V2 adalah 1/80 dibagi dengan 1/20. Dan K-nya ini pasti hilang kalau kita gunakan perbandingan. Dan 0,1 dengan 0,2 itu bisa kalian bagi. Jadi, setengah pangkat X. Oke? Nah, kemudian 1/20 dibagi 1/80 dibagi 1/20 itu sama dengan 1/4.
Jadi seperempat sama dengan setengah pangkat X, maka X-nya sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan lagi percobaan yang lain untuk mendapatkan Y, yaitu ordernya dari Q2. Nah, bebas, kalian boleh ambil 1 dan 3 atau 2 dan 3. Jangan ambil yang keempat ya, yang keempat belum tahu V-nya. Jadi misalnya kita pakai 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini juga menguntungkan karena P-nya sama. Oke. Nah, 1 dan 3 kita langsung saja bandingkan V1 banding V3. V1-nya adalah 1/80 dibagi dengan 1/10. Sama dengan, oke, sama seperti tadi, itu K-nya bisa hilang, kemudian P-nya hilang karena P-nya sama. Oke, dan ini sama, bisa hilang. Oke. Nah, jadi yang kita dapatkan di sini Y-nya. Nah, Y-nya didapat dari 0,1 dibagi 0,2. 0,1 dibagi 0,2 itu sama dengan setengah. Ya. Jadi ini sama dengan 1/8, sama dengan setengah pangkat Y. Jadi Y-nya kita dapat 3. Sehingga reaksi ini memiliki persamaan lajunya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi P2 pangkat 2 dikali konsentrasi I2 pangkat 3. Nah, itu jika ditanyakan persamaan lajunya. Oke. Nah, sebetulnya kalau di sini dia tanya V pada kondisi keempat, ini V4 gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan perbandingan lagi. Oke. Nah, asal X dan Y sudah ketahuan, pangkatnya P2 tahu 2, pangkatnya Q2 tahu 3 ya. Nah, misalnya kita ambil perbandingan 1 dan 4. V1 dibanding V4 ya. Nah, kita langsung isi saja. Untuk V1-nya dia 1/80. Kemudian kita bagi di sini P1. Ya, P pada percobaan 1 dibanding P pada percobaan 4. Itu sama dengan 1/5 dipangkatkan X, pangkatnya 2. Kemudian dia Q-nya 0,1 dibagi 0,5. Sama, 1/5 dipangkatkan dengan Y, 3. Oke. Nah, jadi dari sini kita akan mendapatkan V4-nya. Sebenarnya lebih mudah jika dibalik ya, V4 dibagi itu. Jadi di sini kita dapat 1/80 kali V4. Lalu di sini kita mendapatkan 1/25 dikali 1/125. Jadi V4-nya di sini sama 80 V4 sama dengan 25 dikali 125. V4-nya sama dengan 25 kali 125 dibagi 80. Oke, V4-nya di situ adalah yang paling mungkin adalah 39. Karena 125 dibagi 80 itu dia 1 koma ya. 1 koma dikalikan 25 lagi. Jadi pasti hasilnya lebih besar dari 25. 39. Jika kalian tidak percaya bisa gunakan kalkulator. Jadi seperti itu untuk menentukan persamaan laju ya, persamaan laju sesaat. Nah, ada pula soal semacam ini dia tanya K, tetapan laju. Untuk menghitung K pada reaksi ini mudah saja. Setelah kalian dapat persamaan laju seperti ini, kalian masukkan ke salah satu percobaan. Misalnya kalian masukkan ke percobaan 1, V-nya diisi 1/80 sama dengan K dikali 0,1 dipangkatkan 2 dikali 0,1 pangkat 3. Nah, jadi nanti kita dapat K-nya dari sini. 1/80 sama dengan K dikali ini 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 5. Jadi K-nya itu didapat dari 10 pangkat 5 dibagi 80. 1/8 kali 10 pangkat 4. 1/8 dikali 10 pangkat 4. Nah, untuk satuannya, satuan K itu didapat dari molaritas pangkat 1 min orde total. Orde totalnya di sini 2 tambah 3, 5. Lalu sekannya pasti pangkat min 1. Nah, jadi K-nya sama dengan 10 pangkat 4 itu 10.000 ya. 10.000 dibagi 8, 1, 2, 50. Molar pangkat min 4, sekon pangkat min 1. Oke. Itu kalau ditanyakan K-nya. Tapi untuk menghitung V4 seperti soal ini, itu kalian bisa gunakan perbandingan tanpa menghitung.